Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana kita masih diberikannya kesehatan dan umur. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan hari ini ulun akan membawakan tentang salat sunnah, terutama salat sunnah yang dikerjakan, salat sunnah yang disunnahkan untuk kita kerjakan, yang diutamakan adalah di rumah. Dan lagi di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah yaitu adalah salat sunnah. Dan daripada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan baginya yaitu pahala yang besar dari salat sunnah di rumah. Yang kita ketahui bahwasanya ketika kita salat fardu, kemudian salat fardu kita kemungkinan ada yang kurang, kemudian ada yang tidak sempurna karena khusyuannya kurang, kemudian ada sunat-sunat hayatnya atau yang ketinggalan, maka salat sunnahlah yang akan menambali atau yang menapali kekurangan tadi. Maka salat sunnah ini hendaklah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, terutama salat sunnah yang muakkad. Dan daripada yang demikian, dari salat sunnah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma salatul rajul fi baitihi fanurun, fanawwiru buyutakum." Adapun salat sunnah seorang laki-laki di rumah merupakan cahaya, maka berikanlah cahayailah rumah kalian dengan salat sunnah. Artinya kalau rumah itu tidak disolati dengan salat sunnah atau tidak dibacakan zikir-zikir, maka rumah tersebut, tempat tinggal tersebut, maka itu menjadi gelap menurut pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala atau dari pandangan para malaikat. Nah, kalau pandangan kita mungkin terang saja rumahnya atau bagus saja, tapi dalam pandangan Allah itu adalah gelap. Maka bagaimana cara memberikan penerangan dalam rumah tersebut, yaitu diantaranya adalah melaksanakan salat sunnah di dalam rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi fayaj'al li baitihi nasiban minas shalah fa innallaha ja'ilun fi baitihi minas salati khairan min salatihi khairan." Apabila salah seorang di antara kalian selesai melaksanakan salat di masjid, artinya kita setelah selesai melaksanakan salat fardu, kemudian hendaklah kalian menjadikan rumah kalian bagian daripada salat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada rumahnya daripada orang yang melaksanakan salat sunnah di rumah itu kebaikan. Artinya kita akan mendapatkan kebaikan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan salat sunnah yang kita laksanakan di rumah. Di antara kebaikan-kebaikan itu umum banyak, menjadikan rumah kita menjadi tenang. Di antara lagi kebaikan menjadikan rumah kita menjadi adem, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bakti, menjadikan anak-anak kita menjadi nyaman bagi pandangan kita. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan di antaranya adalah melaksanakan salat sunnah di rumah. Para sahabat al-khair dimanapun berada. Kemudian di hadis tadi kita diperintahkan untuk salat sunnah di rumah karena banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau melaksanakan.
Di antaranya lagi tadi salat sunnah itu ada salat sunnah duha, ada salat sunnah rawatib. Nah, itu merupakan salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan ada lagi salat sunat witir. Nah, jadi banyak sekali salat sunnah, tinggal kita pilih yang mana yang mau kita kerjakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitu alladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mait." Umpama rumah orang yang tidak disebut atau tidak disebutkan nama Allah padanya, atau tidak ada yang berzikir di rumah tersebut, dan rumah yang di rumah tersebut banyak orang yang berzikir, banyak yang sholat di rumah tersebut, banyak yang membaca wirid-wiridan, seperti orang hidup dan orang yang mati. Artinya rumah tersebut menjadi hidup, menjadi terang, menjadi bagus. Nah, itulah perbedaan rumah yang di dalamnya disembahyangi dengan salat sunnah dan yang tidak sembahya dengan salat sunnah. Jauh sangat berbeda lah antara orang yang hidup dan orang yang mati. Nah. Dan lagi keistimewaan salat laki-laki di rumah itu atas salat laki-laki yang melaksanakan salat di rumah, ya, dan perbedaan lagi salat orang yang melaksanakan salat sunnah misalnya di tengah orang banyak atau yang dilihat orang. Nah, itu seperti salat wajib dan salat sunnah, itu perbedaannya. Nah, perbedaannya artinya orang yang salat sunnah di rumah itu pahalanya kayak salat wajib. Nah, keistimewaannya. Dan orang yang salat sunnah di masjid itu sama orang yang pahalanya seperti salat sunnah biasa. Nah, itu jauh perbedaannya. Kenapa jadi kita disuruh untuk salat sunnah di rumah? Nah, karena orang yang salat sunnah di depan orang banyak atau di tengah orang banyak itu bisa menimbulkan, pertama itu riya. Nah, itu riya. Karena kalau salat itu ada timbul rasa riya, rasa bagus, rasa hendak dilihat orang, maka salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi mungkin hendak minta puji orang. Dan lagi supaya dinilai orang menjadi sebagai seorang yang ibadah. Nah, itu. Jadi banyaklah bisa menyebabkan kerusakan dalam ibadah kalau ibadahnya itu atau salat sunnahnya tadi di tengah orang banyak. Tapi bagaimana kalau orang yang salat di rumah? Nah, kalau di rumah itu lebih membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada sangkaan-sangkaan dan jauh daripada riya dan jauh daripada sifat kemunafikan, kecuali salat fardu. Nah, kalau salat fardu hendaklah kita melaksanakannya di masjid atau di tengah orang-orang banyak. Nah, jadi kesimpulan daripada salat sunnah yang dilaksanakan di rumah itu lebih afdal daripada salat sunnah yang dilaksanakan di masjid atau di tengah orang banyak. Di antaranya itu memberikan kebaikan pada rumah tersebut, memberikan cahaya pada rumah tersebut, dan menjauhkan seseorang daripada sifat-sifat riya, sifat munafik. Nah, dan inilah yang dapat ulun sampaikan berkenaan dengan salat sunnah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.